Sebelumnya, teman-teman di sini, apakah ada yang suka kalau gurunya ngasih PR atau ngasih ujian? Boleh angkat tangan? Oke, aku yakin nggak ada, karena kita sangat benci akan hal itu. Tapi itulah dinamakan dengan assessment, atau evaluasi, atau proses ujian dalam proses pendidikan mengajar. Nah, walaupun kita sebagai murid mungkin tidak suka dan membenci proses penilaian tersebut, tapi pada dasarnya evaluasi itu sangat penting dilakukan untuk apa? Untuk mengukur tingkat pemahaman, kemudian tingkat analisa dan kemampuan atau performa dari siswa. Nah, analoginya gini teman-teman. Contoh kita punya suatu mesin. Mesin ini tuh bisa bikin obat. Nah, obatnya buat apa? Obatnya untuk meredakan penyakit batuk. Nah, dari mesin itu keluarlah banyak obat setiap harinya. Nah, maka dari itu obat-obat yang dikeluarkan dari mesin itu maka perlu dicek apakah obat ini mampu meredakan batuk. Nah, jika misal obat tersebut tidak dapat meredakan batuk, maka seharusnya obat tersebut tidak layak untuk didistribusikan atau tidak lulus quality control dan perlu diperbaiki. Nah, maka dari itu mesin ini perlu memiliki sistem quality control atau sistem evaluasi yang baik, sehingga dia harus bisa benar-benar mengecek apakah obat yang dihasilkan oleh dirinya dapat mengobati batuk, bukan malah mengecek apakah obat ini rasanya manis, apakah obatnya ini asam, pahit, dan lain sebagainya. Ia harus fokus dengan tujuan dari diciptakannya obat tersebut. Sama dalam pendidikan. Dalam pendidikan, ketika suatu sistem pendidikan memiliki suatu tujuan tertentu, nah maka dari itu evaluasi harus memastikan apakah peserta didik yang dikeluarkan dari sistem tersebut sudah mampu menghasilkan dan memiliki kompetensi yang cukup untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dari sistem evaluasi sendiri dalam pendidikan ada berbagai macam, dan nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya setelah ini. Tapi pada poinnya ada 3 hal utama yang disorot dalam proses evaluasi, yaitu evaluasi berbasis kognitif, kemudian berbasis efektif, dan yang terakhir adalah psikomotorik. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang asesmen yang dimana terbagi menjadi 3, yaitu ada ranah, teknik, dan juga instrumen. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Silmi Khairia Syahida dengan NIM G00230205. Yang kedua ada Yusuf Arif Hidayat yaitu NIM G00230206. Yang ketiga ada Syatra Nabila dengan NIM G00230207. Yang keempat ada Erina Duyani dengan NIM G00230209. Yang kelima ada Afif Bagastrian Prayoga dengan NIM G00230111. Yang keenam ada Muhammad Wildan Awaludin dengan NIM G00230212. Yang terakhir ada Mudiana Ramadhani dengan NIM G00230215. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, teman-teman. Sebelum masuk ke pendahuluan, di sini aku ingin menjelaskan pengertian asesmen. Secara etimologis, istilah asesmen itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti penilaian. Menurut Nico dan Brockhart, asesmen adalah proses yang sistematis untuk mengumpulkan informasi mengenai pencapaian belajar siswa melalui berbagai cara. Kemudian, menginterpretasikan informasi tersebut untuk membuat keputusan pendidikan. Jadi, pendidikan itu memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul. Proses pendidikan tidak hanya menekankan pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun keterampilan,
sikap, dan karakter peserta didik. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai asesmen. Asesmen mencakup 3 ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, asesmen dapat dilaksanakan melalui berbagai teknik, baik berbasis tes maupun non-tes, dengan instrumen tertentu yang sesuai. Pemahaman mendalam tentang asesmen sangat penting agar guru tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses belajar siswa. Hal ini sejalan dengan tuntutan pendidikan modern yang menekankan penilaian autentik dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada tujuan dari asesmen. Tujuan utama asesmen adalah untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi peserta didik. Namun secara rinci, asesmen memiliki berbagai fungsi. 1. Fungsi diagnostik, fungsi formatif, fungsi sumatif, fungsi seleksi, dan fungsi bimbingan. Selanjutnya, masuk ke ranah asesmen yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada ranah asesmen. Dalam dunia pendidikan, asesmen diarahkan untuk mengukur 3 ranah utama untuk perkembangan peserta didik. Ranah yang pertama yaitu ranah kognitif. Menurut revisi taksonomi Bloom oleh Anderson dan Cradwell tahun 2001, ranah ini terbagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama yaitu mengingat atau recall, yaitu kemampuan mengingat informasi dasar. Kemudian yang kedua memahami atau understand, yaitu menjelaskan ide atau konsep dengan kata-kata sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu mengaplikasikan atau apply, menggunakan informasi dalam situasi baru. Kemudian yang keempat menganalisis atau analyze, yaitu memecah informasi ke dalam bagian-bagian untuk dipahami hubungannya. Kemudian yang kelima mengevaluasi atau evaluate, yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria. Dan yang terakhir yaitu mencipta atau create, yaitu menggabungkan unsur-unsur untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Contoh asesmen kognitif adalah seperti soal pilihan ganda, esai, ujian, lisan, maupun studi kasus. Baik, selanjutnya ranah asesmen yang kedua yaitu ranah afektif, di mana ranah ini tuh berhubungan dengan sikap, nilai, minat, dan juga emosi siswa. Terdapat 5 tingkatan ranah afektif. Yang pertama itu yaitu menerima, kedua merespon, ketiga menilai, keempat mengorganisasi, dan yang kelima menginternalisasi nilai. Misalnya, penilaian terhadap sikap kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga kerjasama dalam kelompok. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, memasuki pembahasan ranah asesmen yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik menekankan pada keterampilan motorik dan kemampuan fisik. Tahapannya meliputi persepsi, kesiapan, gerakan, terbimbing, mekanisme, gerakan kompleks, dan orisinalitas. Adapun contoh
psikomotorik, yaitu adalah penilaian keterampilan praktik, laboratorium, olahraga, kesenian, dan kejuruan. Selanjutnya, teknik asesmen yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada teknik asesmen, yaitu yang pertama ada teknik. Terdapat 3 bagian. Yang pertama ada tes tertulis, yaitu pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian singkat, dan esai. Yang kedua ada tes lisan, pertanyaan langsung atau wawancara. Yang ketiga ada tes praktik, yaitu mengukur kemampuan siswa melalui unjuk kerja nyata, misalnya praktik kimia, presentasi, atau keterampilan vokasional. Yang kedua ada teknik non-tes. Terdapat 5, yaitu ada observasi, di mana pengamatan langsung dengan pedoman observasi. Yang kedua ada angket atau kuesioner, yaitu mengukur persepsi, minat, atau sikap. Yang ketiga ada portofolio, yaitu kumpulan karya siswa yang menggambarkan perkembangan belajar. Yang keempat ada jurnal guru, yaitu catatan guru tentang sikap dan perilaku siswa. Dan yang terakhir ada wawancara, yaitu untuk mengetahui pendapat atau pemahaman siswa secara langsung. Selanjutnya ada instrumen asesmen. Yang pertama ada instrumen ranah kognitif, itu meliputi soal objektif seperti pilihan ganda, benar salah, dan mencocokkan. Kemudian ada soal subjektif seperti esai dan uraian. Dan yang terakhir ada ujian lisan. Kemudian yang kedua ada instrumen ranah aktif, meliputi lembar observasi sikap, skala sikap seperti Likert, semantik diferensial, kemudian jurnal refleksi siswa, dan daftar cek perilaku. Yang ketiga ada instrumen ranah psikomotorik, meliputi rubrik penilaian unjuk kerja, lembar observasi keterampilan, dan portofolio keterampilan. Selanjutnya ada kesimpulan. Asesmen adalah bagian integral dalam proses pendidikan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Ranah asesmen mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang masing-masing memiliki karakteristik dan instrumen berbeda. Teknik asesmen dapat dilakukan dengan tes maupun non-tes. Dengan instrumen asesmen digunakan sebagai alat ukur yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Pemilihan instrumen asesmen harus memperhatikan validitas, reliabilitas, objektivitas, dan kepraktisan. Selain itu, asesmen sebaiknya dilaksanakan secara berkesinambungan dan autentik agar mampu memberikan gambaran utuh mengenai perkembangan peserta didik. Dengan demikian, asesmen tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menambahkan yang tidak ada di PPT, yaitu penjelasan dari tujuan asesmen tadi. Yang pertama itu ada fungsi diagnostik. Nah, ini tuh artinya mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Yang kedua itu fungsi formatif, yaitu memberikan umpan balik selama proses pembelajaran untuk perbaikan. Yang ketiga ada fungsi sumatif, yaitu menentukan pencapaian akhir peserta didik, biasanya dalam bentuk nilai raport. Dan keempat ada fungsi seleksi, yaitu menentukan kelayakan siswa untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya atau program tertentu. Dan kelima adalah fungsi bimbingan, yaitu menjadikan dasar pemberian layanan, bimbingan, dan konseling. Selanjutnya ada 6 syarat asesmen yang baik. Agar asesmen memberikan hasil yang akurat, instrumen harus memenuhi
5 hal. Yang pertama, validitas, yaitu mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas, memberikan hasil yang konsisten. Objektivitas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Praktikabilitas, mudah digunakan dan dilaksanakan. Dan ekonomis, tidak memerlukan biaya dan waktu berlebihan. Mungkin sekian, kembali ke Mbak Moderator. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.